Kami punya menantu, kalau disuruh sholat sama suaminya, alasannya macam-macam. Kalau pulang kerja, semua kerjaan istri dikerjakan oleh suami, sebab dia tidak mau mengerjakannya, termasuk nyuci piring, botol susu anaknya, dan segala kerjaan rumah dihandle suaminya. Suka marah-marah kalau keinginannya tidak dituruti, tidak akur sama adik suaminya, sering mengungkit-ungkit semua barang yang sudah diberikan ke mertua. Mohon pencerahannya Ustadz agar kami sebagai mertua bisa istiqomah untuk menjalaninya Ustadz. Wah, ini suami siaga di segala kondisi. Siap mencari nafkah, siap mencuci piring, siap ini. Apa ndak boleh? Boleh wong membantu istrinya, tapi kalau memang betul yang disampaikan, kok ya kebangetan istrinya. Nah, ini kewajiban anak ibu sebagai suami itu qawwamuna 'alan nisa, membimbing istrinya, ngandani, nasihati. Ibu sebagai mertua tidak perlu ikut campur, karena nanti ibu sebagai mertua secara manusiawi biasanya membela anaknya sendiri. Nanti orang tua dari istri anak ibu tadi ya ikut campur juga membela istrinya, membela anaknya tadi yang jadi istri anak panjenengan tadi. Jenengan membela anak mertua anak jenengan tadi membela anaknya sendiri, sehingga engko sing ribut orang tuanya sendiri-sendiri, malah tambah ribut. Dah dinasehati saja anaknya, nang, itu kewajibanmu sebagai kepala rumah tangga. Bimbing istrimu ke jalan yang benar, gandeng tangannya, mengertikan kewajibannya sebagai istri. Ya, karena dalam Islam ini seorang istri ataupun suami kalau sudah menikah, masing-masing punya kewajibannya sendiri-sendiri. Kalau tidak melaksanakan kewajibannya akan ditanya oleh Allah nanti, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Istri itu sebaik-baik istri menurut Nabi, khairun nisa'i man tasurru ida nadoro. Jika dilihat suaminya itu menyenangkan. Ya, dilihat suaminya sah loh ya, bukan suami orang lain. Dilihat suaminya itu menyenangkan. Kalau di rumah ya dandan, ya pakai parfum, minyak wangi, sehingga dilihat suaminya menyenangkan. Jangan terbalik, kalau mau pergi dandan menor, milih bengese saja, dicocoki dengan warna bajunya. Ini lipstiknya bagusnya warna pink atau hijau atau merah atau hitam. Ya. Terus parfumnya pakai yang mana? Loh, mau kemana? Sampai suaminya itu kalau melihat istrinya pakai baju sing rada apik, pupuran ngono, mesti tanya mau kemana tadi? Karena di rumah tidak pernah. Kalau di rumah sudah kelumbrak-kelumbruk kayak kemul, pakai daster wes, dasternya sobek-sobek, tali dasternya sudah putus, dipini-teni, pakai koyok sininya, dengan. Makanya suaminya wes serahnya nengke blas melihat istri. Kalau di rumah, ketika dinasihati, Dik, mbak di rumah itu dandan, ya ketika kamu mau pergi itu pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian, pakai bedak, kalau perlu pakai lipstik.
nek kersa ngeten, nek mboten kersa nggih sampun, ya wis nek niku tak nambah ya nggih ampun. Terus piye gitu. Makanya kemarin itu penelitian yang dilakukan oleh Bu Rektor Tazkiyah itu kemarin, kebetulan beliau rawuh ke pondok, Profesor Dr. Murniati Mukhlisin itu melakukan penelitian ketika pandemi WFH, work from home, itu penjualan minyak wangi, kemudian kosmetik itu turun drastis omsetnya. Turun drastis. Kenapa? Karena kaum hawa kerja dari rumah, dora gelem dandan, do nggak pakai minyak wangi karena kerja dari rumah. Maka ya ada betulnya. Ketika sudah work from office, penjualan kosmetik, minyak wangi untuk perempuan meningkat tajam lagi. Karena pada sibuk cari minyak wangi, cari kosmetik untuk dandan, biar dilihat oleh orang di kantornya, laki-laki di kantornya, kemudian laki-laki di tempat kerjanya, kan begitu. Nanti kalau sudah sampai di rumah, nah, kembali ke asal, kembali ke habitatnya. Padahal kata Nabi, sebaik-baik istri itu jika dipandang suami menyenangkan. Wa tuti'u idza amara, dan mentaati suami jika diperintah, selama loh ya, ini bapak-bapak ya, selama perintahnya tidak bermaksiat, tidak mengajak atau tidak menyimpang dari Quran maupun sunnah, maka ditaati. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha, dan tidak menyelisih suami karena istri mengandalkan dirinya dan hartanya. Karena mungkin istri bekerja, punya penghasilan lebih besar dari suami. Ketika suami minta dengan baik, "Dek, tolong gawein teh panas, tolong buatkan teh panas." Karena istri merasa bisa bekerja, punya ekonomi lebih banyak daripada suami, selak ke susu berangkat kerja juga mungkin, atau selak COD-nan, maka jawab, jenengan kan nggih gadah tangan toh, jenengan kan gadah tangan, gadah kaki, kagungan tangan, kagungan kaki, teh nggih pun ngertos, nggih ten mriko, gulane ten mriko, ngono kok dadak ken ngeladeni, kula selak ditunggu niki, selak ditunggu pembeli. Nah, itu berarti istri yang seperti ini menyelisih suami karena mengandalkan dirinya dan hartanya, karena sudah merasa bisa hidup tanpa nafkah dari suami, bisa hidup tanpa nafkah dari suami karena merasa punya penghasilan lebih besar daripada suami. Ini yang tidak baik. Apakah itu para istri yang ada di sini? Insya Allah tidak. Itu yang di luar sana loh, di luar sana jauh sana. Tidak, yang di sini insya Allah sudah baik-baik. Insya Allah bagi yang baik. Yang belum baik segera memperbaiki diri. Lah istri tadi yang ditanyakan tadi, itu kewajiban suami membimbingnya. Ibu sebagai mertua tidak perlu ikut campur, karena itu kewajiban suami. Kalau nanti ibu ikut campur, tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah rumit permasalahan, sehingga menantunya benci dengan ibu mertuanya. Begitu pula sebaliknya. Mereka berdua sudah siap menikah, maka siap menghadapi problematika rumah tangga, dan juga siap menyelesaikan dengan cara-cara yang diatur dalam agama. Kalau anak sudah menikah, punya masalah keluarga,
Orang tua tinggal mendoakan. Anak ini sudah menikah berarti sudah siap menghadapi problem rumah tangga. Dan juga sudah siap menyelesaikannya dengan cara-cara Islam. Bukan lari dari permasalahan. Wong sudah siap menikah, punya masalah rumah tangga kok malah lari. Ya, tidak perlu ikut campur, doakan saja. Mudah-mudahan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya, ada lagi.